yaitu mereka menemukan suatu buku atau suatu kitab yang mereka temukan di belakang rumah dari si keluarga Jamison ini. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang misteri menghilangnya keluarga Jamison. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kasus-kasus orang hilang memang seringkali menggegerkan publik, dan bahkan jika kasus itu belum pernah terpecahkan atau mendapatkan titik terang, kayak yang orang itu mungkin hilang di telan bumi. Namun apa jadinya jika orang yang hilang itu dikabarkan bukan hanya satu orang saja, melainkan satu keluarga? Nah, jadi kasus ini menimpa satu keluarga yang tinggal di Oklahoma, Amerika Serikat. Jadi keluarga ini bernama keluarga Jamison, dan keluarga ini menghilang selama 4 tahun setelah mereka memasuki hutan yang ada di kawasan Red Oak. Nah, jika teman-teman penasaran, mari kita masuk ke dalam kronologinya. Kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 2009, yang dimana keluarga Jamison ini bisa dibilang sebagai keluarga yang sangat harmonis dan keluarga yang sangat berkecukupan. Keluarga ini terdiri dari Bobby Dale Jamison sebagai ayah sekaligus seorang kepala keluarga dari keluarga Jamison, dan juga Sherilyn Jamison sebagai ibu, dan anak sematawayang mereka yaitu Madison Jamison. Nah, keluarga ini tinggal di kawasan Eufaula, Oklahoma, Amerika Serikat. Jadi pada suatu hari itu mereka akan pergi ke daerah di Red Oak. Jadi mereka itu pergi ke sana untuk membeli atau melihat sebidang lahan yang akan mereka jadikan sebagai rumah mereka. Nah, setelah itu akhirnya mereka pun langsung pergi ke kawasan Red Oak itu. Setelah mereka pergi, mereka membawa mobil pick up mereka bersama seekor anjing yang sangat disayangi mereka, itu anjing peliharaan mereka yang mereka taruh di dalam mobil. Setelah mereka sampai di kawasan Red Oak itu, si Bobby ini langsung memarkirkan mobilnya di pinggir jalan raya dan meninggalkan anjing peliharaan mereka itu di dalam mobil pick up mereka ini. Nah, setelah mereka meninggalkan mobil, mereka langsung masuk ke dalam hutan, dan saat itulah mereka tidak pernah terlihat keluar dari hutan itu, dan bahkan sampai sekarang tidak pernah terlihat mereka itu kayak yang kemana dan kemana, kayak yang hilang seperti seakan-akan ditelan bumi. Nah, setelah berhari-hari mereka ini nggak pulang, jadi orang tua dari si Bobby ini langsung khawatir dan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat. Nah, setelah melaporkan itu, kayak yang kepolisian atau pihak polisi langsung melakukan penyelidikan. Namun setelah berhari-hari mereka melakukan penyelidikan di sekitar area Red Oak itu, barulah polisi menemukan mobil pick up mereka dan mendapati anjing mereka di dalam mobil sudah dalam keadaan kelaparan dan bahkan sangat lemas. Selain menemukan anjing, polisi juga menemukan barang-barang pribadi milik keluarga Jamison ini seperti handphone dan juga dompet milik dari Bobby dan Sherilyn, dan juga uang tunai sebesar $30. Nah, dari sini kayak yang polisi mulai dikhawatirkan dengan keadaan mereka saat ini, karena di dalam mobil ataupun kondisi mobil pada mereka saat itu kayaknya nggak ada rusak, nggak ada kaca yang pecah, nggak ada barang-barang yang hilang, karena terparkir seperti biasanya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kayak yang barang-barang mereka masih utuh dan tidak ada yang hilang. Jadi polisi mengatakan bahwa ini bukanlah tindak pencurian atau perampokan yang terjadi di sekitar Red Oak itu. Dan akhirnya polisi pun melakukan penyelidikan berhari-hari atau penyelidikan lanjutan yang mereka lakukan di bagian Red Oak itu, dan sayangnya mereka tidak mendapatkan hasil, alias hasilnya nihil. Dan menurut saksi mata, pada saat itu mereka melihat mereka masuk ke dalam hutan, dan pada saat itu pula mereka tidak pernah melihat mereka keluar dari dalam hutan Red Oak itu. Dan kayak yang aku bilang tadi, polisi sudah melakukan penyisiran, pencarian, dan penyisiran lagi di sekitar hutan Red Oak itu, tapi mereka tidak mendapatkan hasil, alias hasilnya nihil. Dan sekitar 4 tahun berlalu, sekitar tahun 2013, ada suatu kabar yang beredar dan sangat menggegerkan publik, yang dimana ada sekelompok pemburu yang menemukan tulang belulang manusia di tengah-tengah hutan Red Oak ini. Dan menurut pengakuan dari pemburu-pemburu itu, mereka menemukan sekitar ada 2 tulang dewasa dan 1 tulang anak-anak. Nah, setelah mendengarkan itu, sontak publik langsung berspekulasi dan mengatakan bahwa sebenarnya mungkin itu tulang belulang dari keluarga Jamison yang menghilang 4 tahun yang lalu. Nah, kenapa orang-orang langsung mengatakan itu adalah tulang dari mereka? Karena memang pemburu-pemburu ini mendapatkan tulang-tulang itu di titik terakhir keluarga Jamison ini menghilang. Nah, setelah mendengarkan kabar itu, polisi langsung memutuskan untuk membawa tulang belulang ini ke rumah sakit yang ada di Oklahoma untuk dilakukan uji forensik patologis. Nah, setelah melakukan uji patologis di rumah sakit itu, pada sekitar bulan Juli 2014, pihak rumah sakit dengan secara resmi langsung mengumumkan bahwa benar
tulang belulang itu milik dari Bobby, Sherilyn, dan juga Madison Jamison. Namun kayak aku bilang tadi, sudah 4 tahun berlalu, ya jadi tulang dari mereka ini sudah yang rusak parah, sehingga sangat menyulitkan tim medis atau tim forensik untuk melakukan penyebab kematian dari mereka ini. Nah, setelah kabar penemuan tulang belulang dari keluarga Jamison ini ditemukan, ada beberapa fakta dan beberapa berita lainnya yang sangat mengejutkan. Seperti polisi sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV dari luar keluarga Jamison ini. Dan terlihat di dalam CCTV itu, seperti Bobby dan juga Sherilyn ini tampak bolak-balik dari dalam rumah mereka menuju ke mobil pribadi mereka, yaitu mobil pick up yang mereka kendarai saat mereka pergi ke hutan Red Oak itu. Tapi dari semua video itu kayak yang sangat aneh bahwa si Sherilyn dan Bobby ini mengangkat banyak sekali barang dan sangat banyak mengemasi barang-barang mereka. Padahal mereka kan hanya ingin melihat lahan yang akan mereka beli rumah itu. Jadi orang-orang mengatakan bahwa sepertinya mereka ini akan kayak yang orang akan pindah rumah gitu, guys. Dan salah satu kabar yang sangat membuat bulu kuduk aku berinding itu kayak yang di dalam video itu terlihat sosok misterius yang sedang mengawasi mereka saat itu. Kayak yang seperti sesosok orang atau sesosok bayangan yang sedang berdiri di bawah pohon yang ada di depan rumah mereka itu, guys. Selain itu, ada berita yang tak kalah menghebohkan, yaitu mereka menemukan sebuah buku atau suatu kitab yang mereka temukan di belakang rumah dari si keluarga Jamison ini. Dan buku itu terlihat seperti buku setan, dan memang ada pengakuan yang sangat menguatkan dari seorang pendeta, yang dimana pendeta itu mendapatkan keluhan dari si Bobby dan si Sherilyn ini. Mereka mengatakan bahwa mereka setiap malam sangat merasa panas dan sangat seperti diganggu oleh sosok hantu yang mereka katakan itu, yang menteror mereka pada malam hari saat mereka akan tidur. Dan juga menurut pengakuan dari sang pendeta, dia mengatakan bahwa Bobby dan Sherilyn ini memang mengatakan kepada pendeta itu bahwa di atap rumah mereka itu ada semacam sosok hantu yang sering menteror mereka. Dan dari situ penemuan kitab setan dan juga pernyataan dari pendeta ini yang mengatakan bahwa keluarga ini diteror oleh para hantu. Para masyarakat pun langsung mengatakan bahwa mungkin kematian dari keluarga Jamison ini ada ikut campur tangan dari makhluk halus atau makhluk tak kasat mata yang pernah menteror mereka. Dan seiring berjalannya waktu, banyak sekali spekulasi dan dugaan-dugaan dari masyarakat yang mengatakan keluarga Jamison ini bunuh diri bersama ataupun melakukan transaksi narkoba. Dan bahkan ada satu kabar yang sangat mengejutkan, yaitu mereka mengatakan bahwa mungkin ayah dari Bobby sendirilah yang membunuh mereka bertiga ini. Namun apa yang diduga oleh masyarakat itu tidak pernah terbukti, dan sampai sekarang kasus kematian dari keluarga Jamison ini pun tidak dapat diungkapkan dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Nah, itulah kasus kematian dari keluarga Jamison yang sekarang masih menjadi misteri, dan penyebab kematian mereka itu sampai sekarang tidak diketahui. Dan jika teman-teman memiliki teori, boleh komen di bawah ya. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya, dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video, guys. Salam perdamaian. Dadah.